Ini rok model lipat sarung yang udah selesai aku jahit. Ini bagian belahannya di bagian luar ya. Ini yang aku pegang lipat sarungnya dan ini belahan bagian dalam. Beginilah penampakan rok model lipat sarung kalau udah selesai dijahit ya teman-teman. Dan bidang kain lipat sarung ini kecil ya, nggak cukup untuk dibuat sampai ke panjang rok gitu, misalnya dari pinggang sampai ke mata kaki. Jadi di bagian atasnya ini ditambah kain ya teman-teman. Memotong kain pada pola rok lipat sarung. Hai semua teman-teman, kembali lagi dengan aku Yusnita. Di video ini aku mau buat tutorial cara memotong kain pada pola rok lipat sarung ya teman-teman. Dan kain sarungnya itu harus ditambah ke atas karena kain sarung yang mau aku potong di sini bidangnya kecil ya teman-teman. Karena roknya mau dibuat mulai dari pinggang sampai semata kaki, tapi bidang kainnya ini kecil, jadi harus aku sambung dulu ya bagian atas kain sarungnya ini. Karena puringnya ini nggak bisa kalau langsung ya teman-teman, karena kan panjang kain sarung ini sekitaran 2 meter ya. Jadi aku harus sambung dulu puringnya ini biar bisa memenuhi panjang roknya ini. Ini udah aku potong, jadi ada 2 bagian ini. Lebar puring yang aku sambung ini ada 20 cm ya teman-teman. Nah, puringnya ini mau aku sambung ke kain sarungnya ya teman-teman, biar sarungnya ini tambah lebar bidangnya ya. Jadi cukup untuk panjang rok yang diinginkan. Nah, sekarang ini aku mau memotong rok lipat sarungnya dulu ya teman-teman. Lipat sarung yang bagian atas itu dulu. Ini tergantung posisi kepala ya, karena kan kepala rok lipat sarung ini harus pas di tengah, pertengahan lah kita buat kepalanya ini yang cocok ya teman-teman. Tadi di sebelah sana nggak cocok, jadi cocoknya di sini, jadi aku buat di sini. Nah, biar aku potong lipat sarungnya ini ya teman-teman. Rok lipat sarung ini belahannya nanti yang sebelah kiri ya teman-teman. Yang biasanya itu sebelah kiri ya. Tapi ada juga orang tertentu meminta belahan lipat sarungnya itu sebelah kanan. Tapi yang paling umum, paling sering itu belahan lipat sarungnya itu sebelah kiri. Kalian perhatikan ya teman-teman cara memotong lipat sarungnya tadi. Dan juga ini sekarang aku mau memotong rok bagian depan dan bagian belakangnya. Nah, ini di bagian belakang itu pakai resleting ya, jadi ada kampuh untuk tempat resleting. Nah, ini rok lipat sarungnya tadi ya, lipat sarungnya tadi tuh ya, aku lipat kembali. Dan sekarang biar aku potong rok bagian depan dan bagian belakangnya. Kalian perhatikan ya teman-teman caranya supaya kalian benar-benar paham untuk memotong kain pada pola rok lipat sarung. Kalau kain lipat sarungnya punya kepalanya itu harus kita buat pas di tengah. Itu sekarang yang musim ya. Kalau dulu memang kepalanya ditaruh di bagian belakang ya, pertengahan belakang. Tapi kan kalau sekarang kepala lipat sarung itu dibuat di bagian depan, pertengahan ya teman-teman. Nah, ini aku mau motong yang bagian belakangnya ya. Ada tempat 3 cm untuk kampuh resleting, tempat resleting ya. Yang bagian depannya ini, yang sebelah ini udah selesai aku potong. Sekarang ini mau memotong bagian belakang ini ya teman-teman. Kampuhnya aku buat 3 cm dan juga ini untuk kampuh tempat resleting aku buat 3 cm. Ini juga untuk kampuhnya tergantung selera masing-masing. Nah, ini udah selesai ya. Sekarang aku mau motong puringnya. Kalian perhatikan ya teman-teman, cara memotong puring kain rok lipat sarung ini sama aja dengan memotong puring kain rok yang lain ya, model yang lain gitu ya. Bedanya di sini hanya kain rok lipat sarung ini ada lipat sarungnya di bagian atas ya. Jadi lipat sarungnya itu nggak perlu pakai puring ya teman-teman. Yang pakai puring itu rok bagian depan dan bagian belakang aja. Kalau lipat sarungnya nggak usah pakai puring ya, nanti terlalu tebal ya teman-teman. Nah, ini aku lagi memotong ya puring
puring untuk rok bagian depan dan bagian belakangnya. Kalian perhatikan caranya ya teman-teman, supaya kalian tidak gagal paham ya. Lihat teman-teman cara memotong puringnya ini. Puringnya nggak sampai ke bawah aku taruh ya teman-teman. Sekitar 20 cm ke bawah aku sisakan, nggak pakai puring ya. Karena kalau sampai ke bawah pakai puring kurang rapi menurut aku ya. Jadi kita sisakanlah ke bawah sekitar 20 cm tidak pakai puring ya. Nah ini biar aku potong ya puringnya ini. Ini puringnya mau aku rader ya. Jangan lupa ya teman-teman merader nutnya dan kampuhnya yang untuk jahitannya ya. Nah ini aku udah selesai merader dan aku mau tempelkan puringnya ini ke kain rok sarungnya ini ya teman-teman. Tapi sebelum aku tempelkan puring ini ke kain rok sarungnya ini, aku jelujur dulu puringnya. Karena puringnya ini mau aku klim, jadi supaya rapi kelimannya aku jelujur dulu kecil, baru aku klim ya bagian bawah puringnya ini. Nah kalau udah selesai diklim, kemudian puringnya ini aku tempelkan ke kain rok sarungnya yang udah dipotong tadi ya teman-teman. Ini aku tempelkan dulu puring rok bagian belakangnya ya teman-teman. Tentunya kalian udah tahu ya cara menempelkan puring pada rok. Jadi sebagian aku skip aja teman-teman cara menempelkan puring ke kain rok lipat sarungnya ini, supaya tidak makan durasi yang panjang ya teman-teman. Nah ini udah bagian depannya ya, aku tempelkan puringnya ke kain rok sarung bagian depannya. Kalau udah selesai puringnya ditempelkan, kemudian diobras ya semua pinggiran kain rok lipat sarung ini, barulah disatukan rok ini supaya bisa jadi rok lipat sarung. Nah, sampai di sini dulu video aku ini. Semoga video aku ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa like video, subscribe, di-subscribe ya teman-teman. Bagi kalian yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Beri komen kalian di bawah, nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru aku. Dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. See you on my next video. Bye-bye.